Rocky Gerung sebut teror ke keluarga Bima di Lampung adalah teror ke masyarakat Indonesia. Kita perlu juga wise. Bukan berarti ada daerah yang jalan rusak, bukan berarti semuanya rusak nggak dibangun. Contoh misal, kemarin kita link dari Sidomulyo ke arah Linding Sari, itu bertahun-tahun rusak, baru zaman takut kasih anggaran. Di Tulang Bawang Barat yang biasanya masuk ke arah di Tulang Bawang Barat tuh puluhan miliar masuk. Nanti saya share lah di Instagram. Saya kira itu bukan yang terteror, bukan keluarganya aja, seluruh rakyat Indonesia terteror. Karena akhirnya kita takut untuk mengucapkan kritik. Lama-lama kita nggak tahu ini negara disusun demi apa itu. Kan mestinya disusun demi umpan balik tentang kebijakan tuh. Jadi kalau kritik seseorang anak muda di Australia terhadap kehidupan dia di desa dia itu atau di kota dia itu dipersoalkan, lalu seluruh orang Indonesia merasa nggak boleh lagi melakukan hal yang sama sebetulnya. Jadi ini teror terhadap hak kita untuk berpendapat. Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara soal Provinsi Lampung yang mendadak menjadi buah bibir lantaran dikritik oleh Bima dalam video TikTok yang viral. Hal itu membuat Bima dan keluarga mendapat ancaman hingga dilaporkan ke aparat kepolisian soal kritikannya ke pemerintah Provinsi Lampung. Rocky pun menyebut bahwa yang teror saat ini bukan hanya Bima dan keluarganya, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira yang terteror bukan keluarganya saja, tapi seluruh rakyat Indonesia agar takut untuk mengucapkan kritik sehingga lama-lama kita nggak tahu bahwa ini negara disusun demi apa, kan semestinya disusun demi umpan balik tentang kebijakan tuh. Ucapnya dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official pada Senin 17 April. Dipahami adalah anggaran kita terbatas. Kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk yang urgent. Jadi kayak tadi case-nya, kenapa kok Kota Baru mangkrak nggak diselesaikan? Bukan mangkrak nggak diselesaikan, ada yang lebih penting. Terus ngapain aja selama berapa tahun ini tidur aja? Bukan tidur aja, nggak berarti yang nggak viral itu berarti terus kita nggak ngerjain apa. Keadaan di kita itu dikritik justru diperkarakan, bukan yang memperbaiki justru diperkarakan. Ini yang kita sebut sebagai mental feodal di dalam sistem demokrasi. Bahaya betul kalau kita infrastruktur politik kita demokratis, tetapi mental pejabat negara ini tetap feodal. Kan orang feodal itu merasa tersinggung kalau dikritik oleh rakyatnya kan. Jadi sistem itu yang membuat kita nggak percaya bahwa ada demokrasi di Indonesia. Memang ada, lembaganya ada, DPR ada, sistem hukum ada, pemilu ada, tetapi mental pejabatnya tidak fit and proper atau tidak layak untuk menjalankan sistem demokrasi. Hanya orang yang setara, yang punya kapasitas untuk memahami kritik yang boleh memimpin sebetulnya. Kalau orang-orang yang feodal ini kan dia hanya mau dapat kekuasaan, lalu dia hentikan evaluasi terhadap kekuasaannya yang justru diberikan oleh rakyat yang sedang mengkritiknya, yang sedang mengevaluasi dia. Rocky pun menyebut bahwa ketika ada seorang anak yang berasal dari wilayah itu dan memberikan kritik ke desa atau kota dia tinggal itu, lalu dipersoalnya, maka hak itu adalah sinyal agar seluruh orang Indonesia tak bisa melakukan itu. Jadi kalau kritik seorang anak muda yang tinggal di Australia terhadap kehidupan dia di desa dan itu dipersoalkan, lalu seluruh orang Indonesia merasa nggak boleh lagi melakukan hal yang sama sebetulnya, bebernya. Mantan dosen UI itu menyebut bahwa ini teror terhadap masyarakat Indonesia untuk berpendapat dan menyebut bahwa pejabat di Indonesia bermental feodal. Berbahaya betul kalau mental feodal itu ada dalam sistem demokrasi di Indonesia meskipun negara kita yang demokratis. Mental pejabat seperti itu karena orang merasa tersinggung kalau dikritik oleh rakyatnya dan sistem itu yang membuat kita nggak percaya bahwa ada demokrasi di Indonesia, ucap Rocky. Sebelumnya kritik dilontarkan oleh TikToker Bima Yuda Saputro berbuntut panjang. Akibat kontennya mengkritik kondisi Provinsi Lampung, orang tuanya mendapat ancaman dan ia juga harus berhadapan dengan hukum. Bima lewat akunnya di akun TikTok @aubima @bima_x_ribon membuat konten berjudul alasan kenapa Lampung gak maju-maju. Demi konten itu, Bima menyindir kondisi Lampung sektor di Provinsi Lampung
Di antaranya mengenai infrastruktur, proyek kota baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, dan pertanian. Bima juga menyebut infrastruktur seperti jalanan di Lampung banyak yang rusak, lalu proyek kota baru juga disebut mangkrak sejak lama. Selain itu, Bima menyoroti masalah pendidikan di Lampung yang tidak merata hingga ketergantungan akan pertanian, tapi tidak mampu mengkontrol harga di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, Bima juga sempat menyebut dirinya berasal dari Provinsi Dajjal, sembari menunjukkan slide Provinsi Lampung. Konten berisi kritikan itu kemudian viral di media sosial. Ia bahkan dilaporkan ke Polda Lampung terkait pelanggaran Undang-Undang ITE oleh warga bernama Ginda Asori. Menurut Ginda, apa yang disampaikan Bima dalam kontennya merupakan hoax. Ia juga menyoroti istilah Dajjal yang digunakan Bima dalam kontennya. Jadi atas laporan itu, karena saya rasa analisis, yang bersangkutan itu jungkir balik dengan mengatakan Lampung itu tidak maju-maju. Terlebih dia menyebutkan kata Dajjal. Saya rasa yang disampaikan itu hoax, kata Ginda beberapa waktu lalu. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada Bima. LBH dan Aliansi Jurnalis Independen Bandar Lampung sepakat pelaporan terhadap Bima melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam berdemokrasi.